Shalom, perkenalkan nama saya Renalda Aprilia Yuliani Nasa, nama panggilan Al dan NIM 102-2003-0194, kelas D semester 4, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan membuat video dengan memenuhi tugas metode pengembangan sosial emosional. Di sini saya akan membahas 3 hal dalam metode pengembangan sosial emosional. Yang pertama, saya akan membahas konsep-konsep dasar metode pengembangan sosial emosional anak usia dini, dan yang kedua, saya akan membahas aspek-aspek metode pengembangan sosial emosional anak usia dini, dan yang ketiga, saya akan membahas pengembangan aspek sosial emosional anak usia dini. Dan di sini saya akan membahas dari konsep-konsep dasar metode pengembangan sosial emosional anak usia dini. Ada beberapa konsep dasar metode pengembangan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama, perkembangan sosial emosional. Anak-anak usia dini sedang dalam tahap belajar memahami diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar mereka. Mereka mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, mengelola emosi, dan membangun rasa percaya diri. Dan yang kedua, belajar melalui bermain. Bermain adalah cara utama anak-anak usia dini belajar berkembang melalui permainan. Mereka belajar tentang aturan sosial, cara berkolaborasi, mengelola emosi, dan memecahkan masalah. Dan yang ketiga, kesadaran diri, membantu anak-anak memahami perasaan mereka sendiri dan bagaimana perasaan mereka mempengaruhi perilaku mereka. Dan yang keempat, regulasi emosi, membantu anak-anak belajar mengendalikan emosi mereka seperti rasa marah, kekecewaan, dan kegembiraan dengan cara yang sehat. Dan yang kelima, empati, membantu anak-anak memahami perasaan orang lain dan belajar bagaimana berempati dengan orang lain. Yang keenam, keterampilan sosial, membantu anak-anak belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain secara positif seperti bergiliran dan berkomunikasi dengan hormat. Yang berikut, kemandirian, membantu anak-anak belajar melakukan hal-hal sendiri seperti berpakaian, makan, dan membersihkan diri. Dan yang berikut, pengembangan karakter, membantu anak-anak belajar nilai-nilai moral seperti kejujuran, kebaikan, dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, lingkungan yang aman dan mendukung. Anak-anak usia dini membutuhkan lingkungan yang aman dan mendukung untuk berkembang secara sosial emosional. Ini berarti menyediakan lingkungan yang penuh kasih sayang, pengertian, dan konsisten. Beberapa contoh metode pengembangan sosial emosional anak usia dini: bernyanyi dan bermain musik, membantu anak-anak mengekspresikan emosi mereka dan belajar tentang ritme dan melodi. Contoh yang kedua, cerita dan drama, membantu anak-anak belajar tentang berbagai emosi, perspektif, dan situasi sosial. Contoh yang ketiga, permainan peran, membantu anak-anak belajar tentang peran sosial, aturan, dan interaksi. Dan yang keempat, aktivitas seni, membantu anak-anak mengekspresikan emosi mereka melalui seni seperti melukis, menggambar, dan mewarnai. Dan contoh yang keempat, aktivitas fisik, membantu anak-anak melepaskan energi dan belajar tentang kerjasama dan persaingan yang sehat. Yang kelima, penerapan nilai moral, menanamkan nilai-nilai moral kepada anak melalui cerita, contoh, dan kegiatan. Penting untuk diingat bahwa perkembangan sosial emosional adalah proses yang berkelanjutan. Anak-anak belajar tumbuh dengan capaian yang berbeda. Dan yang kedua, aspek metode pengembangan sosial emosional anak usia dini,
Berikut adalah beberapa aspek metode pengembangan sosial emosional anak usia dini. Pengembangan diri, kesadaran diri membantu anak-anak memahami perasaan mereka sendiri seperti senang, sedih, marah, takut, dan bagaimana perasaan mereka mempengaruhi perilaku mereka. Regulasi emosi membantu anak-anak belajar mengendalikan emosi mereka seperti rasa marah, kekecewaan, dan kegembiraan dengan rasa yang sehat. Kemandirian membantu anak-anak belajar melakukan hal-hal seperti berpakaian, makan, dan membersihkan diri. Kepercayaan diri membantu anak-anak merasa percaya diri dalam kemampuan mereka dan dalam berinteraksi dengan orang lain. Pengembangan sosial, empati membantu anak-anak memahami perasaan orang lain dan belajar bagaimana berempati dengan orang lain. Keterampilan sosial membantu anak-anak bagaimana berinteraksi dengan orang lain secara positif seperti berbagi, bergiliran, dan berkomunikasi dengan hormat. Keterampilan berkolaborasi membantu anak-anak belajar bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Keterampilan komunikasi membantu anak-anak belajar berkomunikasi secara efektif baik secara verbal maupun non-verbal. Pengembangan karakter, nilai moral membantu anak-anak belajar nilai-nilai moral seperti kejujuran, kebaikan, tanggung jawab. Etika membantu anak-anak belajar perilaku yang pantas dalam berbagai situasi sosial. Sikap positif membantu anak-anak mengembangkan sikap positif terhadap diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar mereka. Lingkungan yang mendukung keamanan dan kepercayaan menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang di mana anak-anak merasa nyaman untuk mengeksplorasi dan belajar. Konsistensi dan struktur menyediakan rutinitas dan struktur yang konsisten untuk membantu anak-anak merasa aman dan nyaman. Kesempatan berinteraksi memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berinteraksi dengan orang lain, dewasa, dan teman sebaya. Penting untuk diingat bahwa pengembangan sosial emosional adalah proses yang berkelanjutan. Anak-anak belajar dan tumbuh dengan kecepatan yang berbeda. Dan yang ketiga, pengembangan aspek emosional anak usia dini. Pengembangan aspek sosial emosional anak usia dini sangat penting untuk membentuk fondasi yang kuat bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka di masa depan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengembangan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama, kesadaran diri. Mengenali perasaan membantu anak memahami dan mengenali perasaan mereka sendiri seperti senang, sedih, marah, takut, dan bagaimana perasaan mereka mempengaruhi perilaku mereka. Memahami perasaan melatih anak untuk menamai perasaan mereka dengan kata-kata yang tepat. Memahami perbedaan perasaan membantu anak memahami bahwa setiap orang memiliki perasaan yang berbeda dan belajar untuk menghargai perbedaan tersebut. Regulasi emosi mengelola perasaan membantu anak belajar mengendalikan emosi mereka seperti rasa marah, kekecewaan, dan kegembiraan dengan cara yang sehat. Strategi mengatasi memberikan anak strategi untuk mengatasi perasaan negatif seperti bernapas dalam menghitung atau mencari kegiatan yang menenangkan. Menyampaikan perasaan membantu anak belajar mengungkapkan perasaan mereka dengan cara yang tepat, baik verbal maupun non-verbal. Empati membantu perasaan orang lain, membantu anak memahami perasaan orang lain seperti ketika teman mereka sedih atau marah. Berempati melatih anak untuk menunjukkan peduli dan perhatian terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan.
berbagai perasaan, membantu anak belajar untuk berbagi perasaan mereka dengan orang lain dan mendengarkan perasaan orang lain. Keterampilan sosial, berinteraksi dengan orang lain membantu anak belajar dengan berinteraksi dengan orang lain secara positif, seperti berbagi, bergiliran, dan berkomunikasi dengan hormat. Demikian tugas saya. Terima kasih. Shalom.